pulpen dan alat rekam semua, karena materi ini sangat penting. Oke, sudah siap? Oke, baik. Beliau ini adalah pernah menjalankan memiliki usaha ya, jadi beliau mantan pengusaha di bidang perbankan. Beliau menjalankan bisnis ini bersama istri tercinta, beliau seorang ibu rumah tangga. Ya, jadi betul-betul kerjasama yang luar biasa untuk ini. Please welcome Gold International Diamond Ahmad Kurnia Wibawa. Oke, Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu fokus dulu ke saya, karena ini materinya materi tentang sistem. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham nanti, yaitu materinya ini dia. Fondasi dalam membangun bisnis jaringan jangka panjang. Nah, jadi ini kalau bisa dicatat nih Bapak Ibu. Handphonenya ntar dulu ya, matikan dulu. Yang kalau ada berita WhatsApp, diumpetin dulu, karena ini saya perlu konsentrasi dari teman-teman. Supaya teman-teman bisa bangun bisnis jaringan ini jangka panjang. Teman-teman pengen bangun bisnis ini, mau dapat passive income, financial freedom, residual income. Ini dia penting. Siap? Kita lihat di sini 9 fondasi dalam membangun bisnis jaringan jangka panjang. Yang pertama, edifikasi. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Yang kedua, no cross lining. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, baca buku. Yang kelima, datang pertemuan. Yang keenam, dengarkan rekaman training atau CD-CD atau apa saja yang Bapak Ibu rekam. Yang ketujuh, integritas. Yang kesembilan, komitmen. Kedelapan, komitmen. Dan 9, duplikasi. Apa itu edifikasi Bapak Ibu? Dari kata-kata to edify. Memuji ya, mengangkat atau. Tapi ini ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya, siapa di sini yang merasa gampang mereferensikan orang, ya, yang orang dekat dengan Anda, yang merasa gampang mereferensikan orang? Atau siapa yang bilang sangat sulit sekali meyakinkan orang dekat dengan Anda? Jadi Anda coba lihat, siapa yang sulit meyakinkan orang? Angkat tangan. Meyakinkan orang di sini pada saat Anda prospecting ya, menjalankan bisnis ini, siapa yang sangat sulit meyakinkan orang? Gak apa-apa, angkat tangan. Hampir semuanya ya. Gampangan mana? Meyakinkan apa kita mereferensikan orang? Mereferensikan orang. Jadi Bapak Ibu harus jalankan bisnis ini, tahu caranya dengan benar. Bagaimana kita mereferensikan orang ya, yaitu dengan cara mengedifikasi siapa? Upline kita. Oke, kita lihat di sini. Ini ada satu istilah, benar? Nabi tidak dipercaya di kotanya. Nabi sendiri aja tidak dipercaya oleh kotanya. Bapak Ibu pasti merasakan itu. Pada saat Bapak Ibu memulai bisnis ini, Bapak Ibu mengenalkan kepada keluarga dan teman-teman Bapak Ibu, apa yang terjadi? Penolakan terjadi. Oke, pasti itu. Penolakan terjadi di mana-mana. Nah, ini yang kadang membuat kita down di dalam bisnis ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Gunakan edifikasi ini, ya. Edifikasi juga termasuk adalah alat dalam membangun bisnis kita. Ini adalah alat. Salah satu alatnya. Jadi Anda harus manfaatkan ini. Nah, edifikasi adalah penghargaan atau memberikan nilai lebih kepada sesuatu atau seseorang, Bapak Ibu. Memberikan nilai lebih. Ya, nanti Bapak Ibu saya kasih contoh sedikit caranya bagaimana. Nah, ini dia. Gunakan edifikasi untuk membantu bisnis Anda dan mempermudah Anda membangun bisnis jaringan Anda ini juga. Ya, jadi Anda harus gunakan ini dalam membangun bisnis jaringan. Saya banyak ketemu oleh mitra-mitra saya, ini masih tidak menggunakan ini. Kalau dia melakukan home meeting atau pertemuan, dia tidak bisa melakukan edifikasi. Ya, kadang-kadang malah kebalikannya. Yang diedifikasi siapa? Prospeknya, bukan upline-nya. Malah seolah-olah upline-nya kerja untuk dia. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya Bapak Ibu hanya mendapatkan sales atau konsumen. Ini yang terjadi. Ya, hanya penjualan saja.
Oke, Anda harus gunakan upline Anda untuk membangun bisnis Anda, yaitu edifikasi ya, dan cari upline yang aktif dan yang punya integritas dalam membangun bisnis ini. Jadi yang Anda yang Anda edifikasi tentunya siapa? Upline Anda yang aktif. Jangan upline yang tidur. Ya, dan yang upline yang punya integritas. Oke, nanti kita bahas masalah integritas. Oke. Cari upline Anda juga yang Anda merasa nyaman dengan dia. Nah, ini penting. Gitu ya. Ini yang Anda edifikasi juga. Oke, terutama yang membantu Anda selalu. Itu penting. Nah, ini contohnya. Ini Anda nanti bertemu dengan prospek. Anda akan lakukan edifikasi ya kepada prospek Anda dengan mengenalkan upline Anda, seorang yang luar biasa dan seorang yang punya komitmen. Sederhana nggak? Misalnya Pak Budi, saya mau kenalkan kepada Bapak Pak Riyandi ya. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa dan orang yang punya komitmen. Bapak harus bertemu dengan dia dan Bapak pasti akan belajar banyak dari beliau, karena beliau juga sudah sangat sukses, terutama di bisnis ini. Kira-kira mudah nggak melakukan itu? Oke. Nah, nanti apa yang harus Anda lakukan? Kita dalam membangun edifikasi gunanya supaya membentuk rasa hormat si prospek dan juga rasa penasaran bahwa prospek itu ingin bertemu dengan upline Anda. Oke. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah diam, ambil catatan dan mendengarkan upline. Anda jangan ikut campur, jangan motong-motong bicara upline, jangan ikut bicara. Ya, Anda cukup hanya mendengarkan, diam, ambil catatan. Anda juga seolah-olah belajar di depan prospek Anda. Nah, di sini contoh kata-kata edifikasi yang sangat sederhana. Misalnya, Ali adalah upline. Ali adalah seorang yang luar biasa, nah, sederhana dan orangnya penuh komitmen. Makanya saya mengundang dia untuk nanti menjelaskan bisnis ini kepada Bapak. Sederhana nggak? Oke, tidak usah juga berlebih-lebihan ya. Contoh juga, ini sama saja. Budi adalah orang yang luar biasa, bisnisnya sangat besar sekali. Nah, ini contoh edifikasi nanti kepada prospek pada saat Anda melakukan home meeting, maupun one on one, maupun Bapak Ibu nanti ketemu ya dengan prospek-prospek. Nah, catatan, buat edifikasi terus-menerus kepada prospek kita, terus-menerus, terus ya. Jadi yang Bapak omongkan kepada prospek hanya edifikasi. Jadi upline Anda angkat terus, Anda angkat sehingga terjadilah yang namanya penasaran. Prospek ini ingin bertemu dengan upline Anda. Oke. Nah, tujuan edifikasi ini yang pertama, menimbulkan sikap respek terhadap upline Anda. Tujuannya seperti itu. Yang kedua, prospek Anda akan mendengarkan baik-baik apa yang akan dijelaskan upline kita. Ya, yang ketiga, Anda duduk diam manis, dengarkan upline, biar upline yang bicara. Nah, itu penting. Jadi sikap Anda juga di sini menentukan, ya, bahwa Anda juga belajar dengan upline Anda. Nah, Anda harus lakukan ini. Ya, masih belum banyak member-member baru maupun leader. Saya lihat leader di sini yang tidak melakukan edifikasi pada saat menjalankan bisnis ini. Padahal ini di awal sangat penting, gunanya supaya kita lebih gampang nanti meyakinkan prospek kita. Kita lihat lagi, apa yang harus diedifikasi? Kira-kira apa saja yang harus diedifikasi di sini? Yang pertama, upline. Yang pertama, wajib Anda edifikasi. Dan yang diedifikasi adalah upline yang mengerti prinsip bisnis ini, terutama yang aktif. Oke, jangan salah Anda mengedifikasi, jangan Anda mengedifikasi upline yang tidak aktif. Apalagi juga mengedifikasi upline yang tidak ada di sistem. Nah, itu juga salah. Harus upline yang aktif dan ada di sistem. Ya. Kita lihat juga siapa lagi yang harus diedifikasi? Downline. Edifikasi downline yang punya dedikasi yang baik. Jadi kalau Anda sudah punya downline, Anda harus mengedifikasi downline Anda. Ya, kepada mitra-mitranya atau kepada prospeknya nanti. Bapak, saya diundang oleh Pak Budi, ini luar biasa sekali. Beliau sudah mengundang saya untuk menjelaskan bisnis ini kepada Bapak. Beliau punya integritas yang luar biasa dan dedikasi, Pak.
Gitu. Oke. Juga yang punya leadership yang baik. Artinya apa? Leadership yang baik. Bisa diajak kerja sama. Ya. Oke. Kita lanjut. Dan siapa lagi yang kita edifikasi? Crossline. Crossline, ya. Mitra yang tidak segaris dengan kita, itu juga kita perlu edifikasi. Oke. Dan Anda harus tahu kapan harus edifikasi crossline. Yang paling bagus contohnya pada saat BOP, Business Opportunity Preview. Ya, kalau kita di Jakarta setiap hari Selasa, kalau di Medan setiap hari Rabu, kalau di Pekanbaru setiap hari Sabtu, ya. Itu lakukan seperti itu. Karena pada saat BOP pertemuan tidak mungkin yang presentasi satu garis saja. Kadang-kadang dari luar garis Bapak Ibu. Ya, pada saat itu Bapak nanti mengundang prospek, Bapak Ibu edifikasi. Pak, misalnya ini grup saya nanti yang akan pembicaranya adalah Dr. Busman. Ya, beliau orang yang luar biasa sekali di bisnis ini dan beliau punya komitmen yang luar biasa. Mari kita dengarkan informasinya nanti dari beliau, Pak. Itu yang kita harus lakukan pada saat BOP. Jangan Bapak Ibu ajak prospek Anda ke BOP, Pak silakan duduk, Bapak mau kopi, oke saya ambilin. Tapi Bapak Ibu lupa edifikasi. Oke? Yang paling penting sebenarnya edifikasi Bapak Ibu. Bukan yang lain-lain pada saat Bapak Ibu mengundang prospek di BOP. Jangan lupa itu. Dan Bapak juga harus tahu kapan harus edifikasi. Jangan juga edifikasi crossline atau grup yang lain, itu yang berlebihan. Bapak Ibu mengundang grup Bapak Ibu, ya, edifikasi, si ini leader hebat luar biasa segala macam, berlebihan, tapi Bapak Ibu lupa edifikasi upline Bapak Ibu sendiri. Apa yang terjadi? Bisa jadi nanti seluruh grup Bapak Ibu pindah nanti upline. Ada nggak gitu? Jangan salah, jangan juga berlebihan. Ada Pak yang terjadi seperti itu. Ya, jadi harus tahu kapan edifikasi crossline. Ini penting sekali catatannya. Oke, kita lihat lagi. Kapan lagi? Apa saja yang harus diidentifikasi? Yaitu perusahaan atau company kita. Ini penting Bapak Ibu. Jangan pada saat kita datang prospek, kita sedikit ada menjelekkan perusahaan kita, kekurangannya saja. Apa yang terjadi? Hilang kepercayaan. Oke? Perusahaan ini, iya Pak, Forlab, memang di Forlab ada ini nih Pak, produk yang murah dijual-jual. Itu udah hilang. Anda tidak edifikasi perusahaan. Anda harus edifikasi Forlab, perusahaan yang penuh komitmen, Pak. Dia sudah terbukti dari tahun 98 sampai tahun 2016 Forlab bertambah besar. Begitu juga di Indonesia, Forlab manajemennya sangat membantu distributornya dalam mengembang atau membangun jaringannya. Ini penting Bapak Ibu, ya. Apalagi yang kita edifikasi? Produk. Bapak Ibu harus edifikasi terutama produk yang punya kelebihan yang Bapak Ibu suka. Silakan. Produk apa? Ya, tunjukkan kelebihan produk ada di mana dan katakan yang sejujurnya. Jangan juga berlebihan. Ini penting. Ya. Kadang-kadang saya lihat juga mitra kurang juga nih mengedifikasi produk. Oke. Ini penting. Tunjukkan. Oke. Nah, nanti saya kasih tip ya sedikit. Oke. Support system. Ini juga perlu diedifikasi. Pak, Bapak sudah ada di grup yang tepat. Grup kita Winners International Network adalah satu support system yang paling besar di Asia Tenggara. Jadi Bapak sudah tepat nih masuk ke dalam grup ini. Perlu nggak kita seperti itu bicara? Perlu sekali Pak. Bapak Ibu bisa lihat di foto kantor itu hampir 80% ya yang melahirkan banyak leader-leader top adalah dari support system Winners. Edifikasi Pak. Mungkin saya tanpa Winners saya nggak akan sampai di sini Pak. Nggak akan juga saya ikut bisnis ini. Nah Bapak Ibu seperti itu. Oke, ini penting sekali. Oke, kita lihat lagi. Nah itu yang pertama tentang edifikasi. Saya harapkan Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, yang kedua, no cross lining. Nah, ini materi tidak mudah dimengerti. Ya. Ini sangat sulit dimengerti arti no cross lining. Oke? Tapi Bapak Ibu harus paham
Karena ini untuk kelangsungan bisnis Bapak Ibu jangka panjang. Penting sekali. Apa itu artinya no cross lining? Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini saya garis bawahi. Topik ini tidak mudah dipahami ya, dan tidak mudah dimengerti. Ya, terutama juga bagi member baru, kadang juga ada member yang lama. Oke. Tapi ini mudah diketahui ya. Butuh waktu yang panjang untuk mengerti apa itu konsep no cross lining. Kadang-kadang dalam membangun bisnis ini kita baru paham arti no cross lining itu setelah jalan 3 tahun, 5 tahun ke depan baru kita ngerti. Oh iya, ada perlu batasan-batasan yang harus kita lakukan dalam melakukan atau menjalankan bisnis ini. Oke? Ya. Dan apakah Anda mau bisnis jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Oke? Banyak member ya yang bisnisnya sudah besar, tapi dia tidak melakukan ini ya, dia cross lining kemana-mana. Bisnisnya sudah besar, akhirnya bisnisnya kecil Pak, hancur bahkan ya. Dan itu jangka panjang, terasanya setelah 3-5 tahun yang tadinya besar, grupnya menjadi kecil. Oke, ini harus dipahamin. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini saya kasih contoh. Ini artinya cross lining. Contoh, Bapak Ibu tahu McDonald sama KFC, beda 2 perusahaan. Apakah pernah McDonald membantu KFC? Memberikan strategi kepada KFC pernah? Tentunya mereka ada batasannya nggak? Ada batasannya, bisnisnya sama, tapi ada batasan-batasan strategi yang berbeda. Ini juga contoh ya, dalam satu perusahaan. Apakah pernah direktur perusahaan memberitahukan kepada manajemennya di bawah bahwa ini manajer si A gajinya 10 juta, manajer B gajinya 15 juta, manajer C gajinya 18 juta, pernah? Apa yang terjadi kalau semuanya diberitahu seperti itu? Akan timbul kecemburuan. Ya, padahal kita kerjanya sama, Pak. Kenapa kok itu dibayar gede? Ini saya dibayar kecil. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi ini harus dipahami. Ingat, ini materi yang tidak mudah dipahami. Oke. Nah, cross lining ini juga dampak dari cross lining baru kita rasakan biasanya jangka panjang. Ya, kadang-kadang kita berpikir, oh ini kenapa kok saya nggak boleh lakukan ini? Padahal niat saya mau membantu grup yang lain, gitu ya, memberikan strategi kan biar dia juga maju segala macam. Tapi Bapak Ibu, ya, itu sama saja Bapak Ibu nanti membunuh bisnis Bapak Ibu sendiri, bahkan membunuh bisnis orang lain juga. Kita lihat di sini, dan taati aturan main no cross lining. Konsultasikan dengan upline mana saja yang cross lining atau tidak. Bapak Ibu bertanya nanti kepada upline Bapak Ibu, mana yang cross lining atau tidak. Nanti kita kasih contoh beberapa halnya. Ya, oke, kita lihat di sini contoh cross lining. Yang pertama, ingin tahu penghasilan upline atau kita sebut uplining. Itu juga sudah namanya cross lining. Ada nggak yang begitu? Saya juga dulu begitu Bapak Ibu, melakukan. Suka kalau ketemu upline kadang-kadang bertanya, berapa penghasilannya? Ada nggak yang begitu? Banyak. Ini cross lining. Padahal tidak ada hubungannya dengan bisnis kita. Bahkan suatu saat bisa jadi penghasilan kita bisa lebih besar nggak dari upline kita? Bisa. Yang sangat bahaya sekali pada saat Bapak Ibu tahu bahwa upline Bapak Ibu penghasilannya kecil, ya, kemudian Bapak Ibu nanti gimana? Tidak melakukan edifikasi, lupa ya dengan upline, dan Bapak Ibu sudah mulai bersangka penghasilannya biasa-biasa saja. Oke, jadi jangan lakukan ini. Dan ini juga ada 2 hal. Ada juga upline yang suka menunjukkan penghasilannya kepada downline. Itu juga cross lining. Itu juga tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, ini penting nih. Terus apa lagi? Mau ikut campur urusan upline. Ada nggak yang begitu? Banyak. Gitu ya. Kenapa sih? Ada apa nih? Contohnya macam-macam gitu ya. Tadi ya, pokoknya Anda harus pahamin ini, Anda terapkan saja, jalani ya. Memang ini tidak mudah dimengerti. Oke, arti dari cross lining ini. Ini penting sekali. Terus, memotivasi upline. Betul nggak? Ini juga cross lining. Kenapa? Ada downline, upline-nya mau naik ID, dia QD. Ayo upline pasti bisa jadi ID. Lah aneh.
Padahal tugasnya siapa yang motivasi dia untuk jadi ID? Tugas upline-nya lagi, bukan tugas downline. Yang memotivasi downline ya upline-nya. Yang memotivasi upline-nya, yang memotivasi upline-nya adalah upline-nya lagi. Jangan terbalik. Jangan malah downline-nya memotivasi upline. Nah, ini salah nih. Itu juga cross-lining. Upline, you can do it. Pasti bisa. Jadi GID, go ayo GID. Nah, sedangkan dia sendiri nggak naik-naik. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Jangan lakukan. Ya, itu cross-lining juga Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah memotivasi downline Bapak Ibu. Paham ini? Ngerti ya maksudnya ya? Jangan salah ya. Terus apa lagi? Jangan urus campur urusan orang lain. Ini juga penting ini. Termasuk urusan crossline kalau ada masalah. Bapak Ibu jangan ikut campur. Crossline lagi ada masalah. Misalnya apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Ada apa? Oh gitu. Harusnya kamu gini. Harusnya kamu gitu. Padahal dia ada masalah juga. Dia juga bingung. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu crosslining. Ya. Jadi Ibu kalau ada juga crossline yang berbicara negatif segala macam, Bapak Ibu cepat tinggalkan. Jangan dengarkan. Karena apa yang dampaknya yang paling dahsyat dalam bisnis Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu mendengarkan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu akan ikut negatif. Itu yang terjadi. Banyak Pak yang terjadi seperti itu. Itu tadi makanya saya katakan, akhirnya bisnisnya tidak bisa menjadi bisnis jangka panjang. Karena dia melakukan crosslining di mana-mana. Membandingkan grup Anda dengan grup orang lain. Nah, ini juga banyak yang terjadi seperti itu. Betul nggak? Wah, grup situ sih enak, grup saya, aduh, upline-nya nih gimana nih, gak pernah datang. Ada nggak begitu? Padahal Bapak Ibu harus paham, yang namanya rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Bapak Ibu kesannya pokoknya kalau melihat grup orang lain tuh kayaknya enak segala macam. Padahal yang namanya taman, kalau hujan becek-becek juga nggak? Artinya apa? Grup lain juga pasti ada masalah. Kita juga ada masalah, nggak mungkin enggak, Bapak Ibu. Jadi urusan diri sendiri dulu. Jangan ikut campur urusan yang lain, grup yang lain atau apa Bapak Ibu ya. Ini crosslining. Penting ini Bapak Ibu pahamin. Terus kita lihat lagi. Jangan juga cari tahu orang punya masalah. Ada yang seperti itu. Selalu kalau ada masalah di grup ini, di grup itu, selalu kita kayaknya pengen tahu. Datang, pengen tahu, menjadi mendengar yang baik. Banyak itu yang terjadi seperti itu sekarang. Ya, sehingga Anda tidak fokus nanti dengan bisnis Anda sendiri. Anda jadi fokus dengan masalah yang terjadi. Anda lupa nanti dengan tujuan Anda membangun bisnis ini kenapa. Jadi Anda terkesan seperti dewa penyelamat, mau menyelamatkan di sini, di sana, di sini, tapi Anda lupa, downline Anda sendiri lupa diselamatkan. Ya, punya urusan tapi Anda lupa. Nah, itu yang dimasuk crosslining, beberapa hal. Jadi ini yang perlu dipahami. Ini tidak mudah, ini perlu dipahami. Nah, bagi teman-teman yang melakukan THTP, betul ya? Tim tindakan TTH ya. Tim tindakan harian. Kerjasama kan dengan beberapa line yang dari upline berbeda. Anda harus pilih timnya itu crossliningnya yang punya integritas. Jangan Anda kerjasama dengan crossline, tapi yang crossline itu gimana? Tidak punya integritas. Hati-hati, karena nanti dia bisa mencuri prospek Anda. Jadi Anda harus pilih yang benar-benar punya komitmen, punya integritas. Kalau perlu konsultasikan dengan upline, siapa yang bisa diajak kerjasama. Tanya sama upline, nanti upline akan tunjukkan. Ya, ini bagi teman-teman yang di luar kota, yang upline-nya mungkin nggak ada, tapi dia harus kerjasama antar crossline ya. Jadi nanti konsultasikan dengan upline siapa mitranya yang bisa diajak kerjasama. Yang pasti harus yang punya integritas. Jangan salah arti. Artinya no crosslining bukannya Bapak Ibu tidak boleh berteman dengan yang lain ya. Boleh, silakan. Tapi ada hal tertentu, terutama dalam hal masalah dan tadi ya, urusan termasuk grup lain Anda harus pikirkan ya. Nah, ada juga yang crosslining apa?
memberikan strategi, motivasi kepada crossline, tapi dia lupa. Dia sendiri nggak pernah ngasih motivasi kepada downline-nya. Nah, ini yang terjadi. Kalau ngasih motivasi juga, ngasih strategi kepada mitra lain atau crossline. Padahal mitra lain itu dia punya upline. Bisa jadi strategi yang diberikan oleh upline-nya berbeda. Nah, ini bahkan sering terjadi konflik downline dengan upline karena downline mendengarkan masukan dari crossline yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu. Ini jangan salah. Oke, kalau hal mengenai strategi Bapak Ibu harus konsultasikan dengan upline Bapak Ibu. Jangan dengan crossline. Apalagi dengan crossline yang beda support system. Betul ya? Ini kita support system banyak nih. Oke. Dia bertanya segala macam. Itu udah jelas jauh sekali. Oke, konsultasi. Mengapa Anda perlu konsultasi? Kenapa Pak? Anda perlu konsultasi? Di sini Anda melakukan nggak setiap bulan konsultasi kepada upline Anda? Lakukan, hanya beberapa orang. Ada nggak yang sering? Beda antara konsultasi dengan bonding, beda Bapak Ibu. Ya, bukan hanya hal kewajiban untuk ketemu upline, kumpul 1 jam 2 jam, makan-makan, yang penting saya sudah konsultasi. Itu beda. Oke, ini dia. Gunanya mengapa Anda perlu konsultasi? Karena Anda tidak tahu persis kesalahan Anda dalam membangun bisnis jaringan, di mana letak kesalahannya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri, ada blank spotnya. Yang bisa melihat itu siapa? Upline kita. Pada saat bisnis Anda punya masalah, pada saat bisnis Anda mulai berkembang, Anda perlu lakukan konsultasi. Oke? Yang bisa melihat kesalahan kita, siapa? Adalah upline. Orang yang lebih senior dari kita, yang sudah menjalankan bisnis ini sudah lama. Dia pasti tahu masalahnya. Oke? Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan kita selalu memberikan nilai lebih kepada diri kita. Kita gak kelihatan salah kita, karena kita nilai apa yang kita lakukan sudah benar. Saya sudah baik, saya sudah tahu bisnis ini. Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sudah terbukti punya penghasilan besar. Saya gak perlu lagi upline membantu saya. Saya sudah sukses, saya sudah capai peringkat misalnya internasional diamond, saya nggak perlu lagi konsultasi. Ada nggak yang begitu? Nah, stop, jangan lakukan itu lagi ya. Dan kita sangat sulit mengakui kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Ini yang Anda harus lakukan untuk konsultasi, perlu konsultasi. Oke, kita lihat. Bayangkan bagaimana perasaan upline kalau upline melihat pertumbuhan bisnis Anda tidak sehat. Karena Anda tidak mau melakukan konsultasi. Bagaimana upline mau masuk ke dalam diri Anda kalau Anda sendiri tidak mau membuka diri Anda? Ya, Anda tidak mau membuka diri Anda kepada upline untuk memberikan masukan. Kadang-kadang bisnis Anda juga kadang-kadang sudah, terutama yang peringkat nih, ya, sudah sangat parah seperti film gitu, udah menyerah gitu, nyerah gitu ya. Tapi Anda tidak mau membuka diri. Tidak mau konsultasi kepada upline, apa yang terjadi, bagaimana bisnis saya. Bapak Ibu harus konsultasi. Oke? Kita lihat di sini. Ini yang dilakukan. Ini yang terjadi pada saat upline. Kalau upline melihat bisnis downline-nya, ya, itu tidak sehat. Tentunya upline pasti sedih. Tidak ada upline yang tidak senang, ya, melihat pertumbuhan grup di bawahnya. Kalau ada masalah juga dia pasti sedih di bawahnya. Dia mau membantu, tapi Anda harus mau membuka diri. Kalau Anda tidak mau membuka diri, dia tidak bisa bantu. Kita lihat lagi di sini, ya. Mengapa banyak jaringan yang seolah-olah banyak yang tumbuh sehat, tapi sebenarnya banyak masalah. Ini dalam membangun bisnis jaringannya, ini yang terjadi nanti Bapak Ibu. Oke? Dan upline tidak bisa masuk kalau downline-nya tadi tidak mengizinkan masuk atau memberikan masukan. Contoh mengapa Anda butuh konsultasi. Ini saya kasih contoh, olahragawan. Bapak Ibu tahu Rudy Hartono? Seorang Rudy Hartono, seorang juara All England. Ini juara All England nih. Ya, pada saat dia juara All England, dia juara All England berapa kali Bapak Ibu? Ada yang tahu? 8 kali. 8 kali, 7 kali yang berturut-turut Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Rudy Hartono pada saat dia menang pertandingan All England pertama kali, juara dunia. Kemudian dia merasa dirinya, saya sudah jago, sudah mengalahkan semua pemain dunia.
saya tidak perlu lagi pelatih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin nggak dia juara 8 kali All England? Tidak mungkin. Seorang Rudi Hartono saja yang sudah juara All England, dia masih butuh konsultasi dengan pelatihnya untuk supaya dia terus bisa menang. Ini dia 8 kali juara All England. Coba bayangkan juga Muhammad Ali, seorang petinju dunia, ya. Kalau Bapak Ibu lihat Muhammad Ali kalau bertanding sama pelatihnya, menang siapa? Menang Muhammad Ali. Pelatihnya pasti gimana? KO nggak? Tapi pada saat dia bertanding, butuh nggak dia pelatihnya? Untuk apa? Memberikan masukan. Pada saat dia duduk bertanding, pelatihnya akan ngasih tahu blank spotnya. Bapak Ibu tidak bisa ngelihat masalah yang ada di grup Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tidak bisa ngelihatnya. Yang bisa ngelihat itu apply kadang-kadang. Jadi seorang Muhammad Ali dan juga Mike Tyson itu masih butuh pelatih. Jadi Bapak Ibu di sini kalau ada mitra-mitra di sini, distributor atau member ya, yang sudah merasa dirinya sudah lebih pintar, saya sudah punya penghasilan, sudah naik peringkat, akhirnya tidak melakukan konsultasi, lupa sama upline-nya untuk konsultasi. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bisnis Bapak Ibu terlihat sehat, tapi jangka panjang dia akan hancur. Jadi ini penting. Oke, kita lihat lagi. Mengapa konsultasi sangat penting? Konsultasi ini akan menghemat waktu. Dari Bapak Ibu membangun bisnis ini, mungkin Bapak Ibu bayangan 5-7 tahun. Kalau upline Bapak Ibu bangun bisnis ini, dia mencapai peringkat tertentu, butuh waktu 5 tahun. Dia sudah tahu masalah yang dihadapi dan perjalanannya. Dia akan berikan itu kepada Anda. Anda mungkin bisa mencapai peringkat itu dalam waktu 2-3 tahun, bahkan lebih cepat. Terus apa lagi? Menghemat pengeluaran. Ini yang pasti juga. Waktu lebih cepat, pengeluaran juga akan lebih hemat. Dan juga menghemat tenaga. Contoh. Saya pernah, ya kan, sama istri saya juga pernah. Misalnya saya pengen ke rumah seseorang gitu ya, ke rumah teman saya, ya, si Budi. Saya cuma nanya, Budi tinggal di mana? Saya tinggal di Pamulang nomor 1A. Oke, jalan ini. Oke, saya langsung jalan aja. Kira-kira apa yang terjadi? Saya mencari jalan sendiri ke rumah itu sendiri. Apa yang terjadi? Pasti akan lebih lama. Yang terjadi, saya akan pasti bertanya-tanya. Benar gak? Coba-coba jalannya, nyasar-nyasar. Apa yang terjadi? Sehingga bensin lebih mahal, waktu jadi lebih lama. Belum salah jalan, bisa ketangkep polisi gak? Ketangkep polisi lagi. Coba kalau kita konsultasi, langsung tanya, Bud, Pamulang sebelah mananya? Lewat mana jalannya? Oke, nanti saya telepon lagi ya. Mentok, telepon lagi gak? Kira-kira ini lewat mana lagi? Belok kanan, belok kiri. Oke, jalan lagi. Telepon lagi gak? Lebih cepat gak nyampainya kita? Sama di bisnis ini, sama seperti itu. Pada saat Anda ingin berperingkat, misalnya yang qualified diamond mau jadi presidential diamond, tanya, bagaimana perjalanannya? Yang presidential diamond mau jadi international diamond, bertanya, Pak, saya mau jadi international diamond, bagaimana nih perjalanannya? Yang international diamond menjadi gold, tanya sama goldnya, Pak, ini saya sudah benar belum jalannya? Gitu ya. Yang leader mau jadi qualified diamond, perlu nanya gak? Perlu tanya. Kadang-kadang masukannya juga sederhana, terima sudah. Oke. Nah, upline Anda adalah mentor Anda. Ini penting. Ya, ini mentor Anda, dia yang akan mengajarkan nanti kepada Anda dalam membangun bisnis ini. Dan tidak perlu melihat umur, pendidikan, status upline Anda. Kadang-kadang ini kan status kita berbeda-beda. Ya kan? Kadang-kadang Anda punya upline mungkin yang statusnya masih muda. Statusnya hanya lulus SMA. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kadang-kadang kita merasa diri kita, wah saya kan S1, S2, saya lebih pintar. Buat apa saya konsultasi sama Anda? Misalnya si Budi tadi kan, Budi apply misalnya, umurnya masih 21 tahun, masih kuliah. Saya sudah S1. Buat apa saya konsultasi sama Budi? Orang saya sudah S1, lebih pintar. Ada nggak yang begitu? Ada. Sehingga dia tidak melakukan konsultasi. Egonya ya. Nah yang terjadi,
Nah, itu dia pada saat Anda stuck. Ini yang menyebabkan bisnis Anda akhirnya tidak jangka panjang. Oke, jadi hilangkan dulu status itu. Ya. Yang umur juga. Yang merasa lebih tua, punya upline muda. Kadang-kadang gimana? Kamu sebelum kamu lahir, saya sudah lahir duluan. Garam yang kamu makan itu saya lebih banyak dari kamu makan garamnya. Makanya saya darah tinggi. Ada kayak gitu? Ada. Dia tidak mau konsultasi karena merasa umurnya sudah lebih tua, upline-nya sudah muda. Oke? Rendah hati, belajar dengan upline Anda untuk konsultasi. Lakukan ini setiap bulan. Lebih baik nih dia, rendah hati berakhir dengan financial freedom daripada tinggi hati berakhir dengan jaringannya hancur berantakan. Mau pilih mana Bapak Ibu? Rendah hati, dicepel. Ikuti apa kata-kata upline. Oke? Kita lihat lagi. Mengapa konsultasi sangat penting? Menghindari kesalahan yang tidak perlu. Nah, Bapak Ibu sering gak melakukan kesalahan-kesalahan? Kadang-kadang udah dikasih tahu, tapi lakukan lagi. Bener gak? Udah dikasih tahu, lakukan lagi, nanya lagi, ya. Kalau Anda sering konsultasi, bisnis Anda akan lebih terarah. Ini penting. Jadi terus dia terarah, ya. Dan lebih mudah, bukan lebih sulit, dan lebih ringan dikerjakannya. Oke. Saya suka lakukan konsultasi dengan upline saya. Pada saat saya menjelaskan masalah tentang grup saya, ya kan. Kadang-kadang upline hanya memberitahukan simpel Bapak Ibu, melebar. Cuman gitu aja. Tapi itu benar gak? Benar. Jadi melebar ya. Kadang-kadang saya punya masalah juga ya, zaman dulu dengan 3 level saya. Selalu bertanya masalah ini dan lain-lain. Tetap jawabannya hanya apa? Melebar. Berarti apa yang harus saya lakukan? Melebar lagi Pak. Konsultasinya. Apa yang diberikan oleh upline tentu dia akan lebih tahu. Oke? Hilangkan mindset, ini dia. Saya belajar pada saat bisnis saya kecil. Pada saat saya sudah sukses, cek saya sudah besar, grup saya sudah besar, saya nggak perlu lagi konsultasi. Ini juga salah. Padahal makin besar grup Anda, makin Anda harus perlu banyak konsultasi. Kenapa? Karena akan lebih banyak, makin banyak masalah. Ini yang terjadi. Ya, kita lihat di sini. Bisnis saya sudah besar, saya tidak perlu lagi konsultasi. Nah, itu yang terjadi. Semakin besar bisnis jaringan Anda, semakin Anda harus banyak lakukan konsultasi. Harus sering. Ya, baik bertemu langsung maupun dengan telepon, Pak. Kontak. Ya. Mengapa? Ini dia. Semakin banyak masalah, perlu Anda konsultasi. Pada saat jaringan bisnis Anda besar dan Anda melakukan kesalahan, untuk memperbaikinya sulit sekali. Karena kenapa? Karena pada saat Anda melakukan kesalahan, itu bukan 1-2 orang, Pak. Bisa seluruh jaringan terpengaruh. Ini pada saat bisnis Anda besar ini. Ya. Jadi ini gak main-main ini. Oke. Itu sebabnya dari awal Anda perlu mengarahkan grup Anda dengan benar. Bagaimana caranya? Dengan konsultasi. Oke, kita lihat lagi. Contoh, ini saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu pilot pesawat? Sekarang sudah banyak yang autopilot. Pada saat Bapak Ibu misalnya dari Jakarta mau ke Aceh, setel nggak autopilot? Pada saat dia di atas, apa dia langsung tepat menuju ke Aceh? Tidak Bapak Ibu, dia akan adjust terus itu. Pada saat di atas ya, dia ada masalah cuaca atau apa, dia belok ke kanan, nanti di-adjust lagi nggak? Di-adjust lagi ada masalah. Kadang-kadang juga udah jalan lurus, dia bergeser sedikit, di-adjust lagi. Setiap saat pilot itu dia mengadjust arahnya supaya dia tepat landasannya. Oke, nah bayangkan bisnis Anda, pada saat Anda menentukan target yang sudah Anda tentukan, Anda dalam perjalanan, perlu nggak di-adjust terus? Sudah tepat belum saya ini arahnya? Sudah tepat belum saya jalannya? Sudah tepat belum? Itu yang harus Anda lakukan dengan konsultasi. Oke?
Nah, tips pada saat konsultasi. Nah, ini penting. Nah, ini buat upline juga nanti pada saat lakukan konsultasi. Apa saja? Anda harus bertanya, bukan mempertanyakan. Oke? Apa yang dimaksud mempertanyakan? Itu dia. Kenapa mesti begitu? Pada saat upline Anda memberitahu, mengarahkan, Anda suka mempertanyakan. Kenapa mesti gitu ya? Tapi Anda harus bertanya. Ini apa yang harus saya lakukan? Kira-kira soal gini-gini. Jangan mempertanyakan. Banyak downline ya, atau mitra-mitra, atau kita ini selalu mempertanyakan kepada upline. Kenapa caranya harus gitu? Kenapa nggak begini? Saya sukanya begini. Kenapa begitu? Benar nggak? Apakah Anda mau menjalankan bisnis ini secara profesional atau serampangan? Pada saat nanti Anda diberitahu oleh upline 1-2 kali Anda tidak mau mendengarkan, apa yang terjadi? Biasanya upline akan iya aja. Oh iya, ya udah, terserah Anda, kan seperti itu. Oke. Jika serampangan Anda tidak perlu ngikutin sistem. Nah, ini yang terjadi ya Bapak Ibu. Bahaya sekali. Nah, tips juga, konsultasi bukan minta persetujuan. Upline, boleh nggak saya lakukan ini? Sudah diberi arahan, tapi Bapak Ibu tetap dengan sarannya Bapak Ibu sendiri. Ini banyak terjadi Bapak Ibu, ya, upline dia minta persetujuan kepada upline-nya downline, kemudian upline sudah memberitahukan yang benar, tapi dia tidak mengikuti. Dia tetap ngikutin ini. Dia hanya konsultasi, hanya minta persetujuan saja. Kalau disetujui, oke, saya sudah benar. Gitu kan? Padahal kalau diberitahu itu salah, dia nggak mau ngikutin juga. Boleh nggak begitu? Boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Nah, ini dia. Ini banyak sekali kasus-kasusnya. Saya nggak bisa buka semuanya ya. Cuman ini dalam perjalanan nanti Bapak Ibu tahu. Dalam perjalanan bisnis Bapak Ibu. Dan pada saat konsultasi tipsnya, Bapak Ibu harus rendah hati. Dengarkan saja, terima saja. Apa yang diarahkan Bapak Ibu ya oleh upline Bapak Ibu, terima, ikuti saja dulu. Oke? Just follow, ikuti saja. Kadang-kadang upline berpikir belum saatnya menjelaskan sebabnya kepada Anda. Ada beberapa hal yang kadang-kadang upline tidak bisa jelaskan. Kadang-kadang dia hanya langsung lakukan saja. Gitu ya. Ada saatnya Bapak Ibu nanti upline akan menjelaskan kenapa dia mengarahkan seperti itu. Oke, ini contoh. Misalnya orang tua, parents, anaknya bertanya tentang, "Pak, gimana sih bayi bisa lahir?" Apa yang dijelaskan orang tua itu kepada anaknya? Orang tua jelasinnya gimana? Oh iya, adik itu lahir ya dari mama. Begitu nggak? Iya kan? Mungkin nggak orang tua jelaskan, adik itu lahir melalui proses begini. Benar nggak? Anak kecil gimana kalau dengar gitu? Nah, itu yang dilakukan juga. Member baru juga kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang upline hanya memberikan langsung arahan. Bapak Ibu hanya lakukan, ikuti saja. Nanti suatu saat Bapak Ibu akan diberi jawabannya juga kenapa. Oke? Tips pada saat konsultasi. Ini untuk upline. Oke? Jika masih ragu, sebaiknya konsultasikan lagi kepada upline yang senior. Bapak Ibu yang upline, kalau konsultasi kepada downline, pada saat nanti downline bertanya satu hal yang Bapak Ibu tidak tahu, Bapak Ibu jangan memberikan masukan-masukan atau arahan yang tidak tahu yang Bapak Ibu buat-buat. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu lebih baik akui, tidak tahu. Nanti saya konsultasikan lagi ke upline saya, nanti saya baru dapat solusinya, baru saya akan beritahukan kepada Anda. Itu lebih baik nggak? Lebih baik. Anda juga rendah hati juga di depan downline Bapak Ibu. Dia akan lebih respect. Oke? Dan jangan memberikan arahan yang ngawur atau dikarang-karang. Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Kita lihat lagi. Anda yang meminta konsultasi kepada upline Anda, jangan upline yang minta konsultasi kepada downline. Kadang-kadang ada juga upline yang grupnya itu aja. Akhirnya dia, ayo dong konsultasi dong, ayo konsultasi. Ada kayak gitu. Itu aja yang, ayo sini konsultasi kamu, ayo konsultasi. Ketawa. Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau upline yang aktif dalam bisnis ini, dia tidak akan minta konsultasi ke Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia sibuk.
Banyak yang harus dia lakukan. Pada saat dia sibuk dan Anda ada masalah, siapa yang harus minta tolong? Anda harus angkat tangan. Bayangkan kalau ada 100 downline-nya dia, ya. Kalau Anda ada masalah, Anda tidak angkat tangan, apa Anda kelihatan? Tidak. Ya, dia akan fokus kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu angkat tangan, Bapak Ibu minta konsultasi. Lakukan ini setiap bulan. Ketemu upline, Pak, saya mau konsultasi. Datang. Nanti dia akan tentukan waktunya kapan. Oke? Karena upline Anda aktif pasti banyak kerjaan. Oke? Nah ini, konsultasi dengan upline yang aktif dan dalam support system yang sama. Jangan konsultasi dengan upline yang tidur. Jangan salah nih. Bapak Ibu konsultasi sama upline yang tidur dan tidak aktif di sistem. Ada yang begitu, Pak? Ada. Ya. Upline tidak aktif di sistem, jarang datang pertemuan. Tapi Bapak Ibu konsultasi sama dia. Kira-kira gimana? Pengaruhnya gimana? Akan memberikan hal yang negatif kepada Bapak Ibu. Ya, berbahaya jika Anda konsultasi dengan upline atau bukan line Anda yang cara kerjanya dan konsepnya juga berbeda. Apalagi support sistemnya. Ini maksudnya adalah sistemnya, support sistemnya berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu konsultasi dengan upline yang berbeda, dengan support system beda. Misalnya support system siapa gitu ya. Sedangkan kita support systemnya winners. Ini penting nih. Oke. Konsultasi dengan upline yang aktif, pengertiannya tadi, bukan yang aktif juga di mana-mana. Ada juga upline aktif di MLMA, MLMB, LMC, ada. Jangan. Saking aktifnya, dia overaktif, Pak. Saking semangatnya bisnis jaringan, dia jalanin, semuanya dijalanin bisnis jaringan. Pokoknya saya mau for life, for freedom, for apa, dijalanin semua. Yang ini income-nya bulanan, ini harian, ini mingguanan, ini jam-jaman, saya jalanin semua. Bapak Ibu konsultasi sama dia, jangan. Itu bahaya. Oke, cari yang punya komitmen dan integritas. Konsultasinya jangan salah. Cari yang aktif di bisnis ini. Terus apa lagi? Konsultasi bukan berkeluh kesah. Ini datang kepada upline, aduh upline bisnis ini susah. Datang kepada upline, nanya, upline itu kenapa ada harga murah di apa? Di online. Itu datang yang ngeluhnya begitu aja. Ini perusahaan bagaimana? Ada nggak yang begitu? Dia lupa goalnya apa? Ngeluhnya cuma targetnya. Dia lupa. Dia berkeluh kesah. Upline, aduh saya nggak bisa jalanin bisnis ini. Kenapa? Nggak ada pembantu di rumah. Ada kayak begitu? Ada. Aduh saya nggak bisa kemana-mana. Datang konsultasi untuk cari solusi, Bapak Ibu. Oke. Kalau ada masalah dan kendala, Anda harus bicarakan dengan upline Anda. Nah, kita kenal di sini ya, kalau negatif up, positif down, ya. Jadi Anda juga jangan bicara negatif kepada downline Anda. Ya, ini kadang-kadang ada masalah dia bicara negatifnya ke downline, senang gitu, dia sharing supaya downline juga ini ikut gitu ya, merasa iba dengan dia gitu kan. Yang terjadi apa downline-nya? Jadi negatif, sama. Ya, tertular dia nanti. Apalagi konsultasi, aduh ini bonus saya lagi kecil nih. Sama downline dia ada begitu. Cek saya kecil nih gitu ya. Nah, jangan ya. Nah, tips lagi pada saat konsultasi sebaiknya lakukan ada konsultasi yang formal. Bukan hanya kumpul-kumpul Bapak Ibu. Ya, kumpul-kumpul hanya pokoknya saya sudah melakukan konsultasi dengan upline saya. Kumpul-kumpul, kopi-kopi, segala macam, tapi tidak melakukan apa yang perlu dibahas. Pada saat ini dia. Pada saat Anda lakukan konsultasi formal, ini yang Anda harus lakukan. Buat daftar impian Anda. Apa daftar impian Anda? Catat, kasih tahu kepada upline. Daftar impiannya apa? Minimal 5 hal yang perlu Anda targetkan untuk Anda dapat impiannya. Oke? Gambar kondisi jaringan Anda, mapping Bapak Ibu, di mapping.
Siapkan rencana kerja Anda, tujuan Anda. Rencana 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun ke depan. Siapin itu. Buka, kalau perlu bikin formulirnya, upline. Ya. Kemudian planning apa saja yang Anda akan lakukan untuk mengejar target Anda tadi. Oke, dan lakukan apa yang sudah dikonsultasikan. Ini penting. Jadi lakukan pada saat sudah nanti diberikan arahan, diberikan masukan, apa yang harus dikerjakan, lakukan. Oke, kalau perlu upline ini harus buat lembarannya kalau perlu. Nah, konsultasi bukan untuk kumpul-kumpul saja, bukan hanya memenuhi kewajiban saja. Konsultasi supaya Anda berkembang. Dan kalau ada masalah, Anda bisa ganti strategi pada upline. Oke. Nah, ini kita yang keberapa nih? Keempat, baca buku. Kenapa Anda perlu baca buku? Ini dia, supaya Anda tetap positif, Bapak Ibu. Kenapa harus Anda tetap positif untuk baca buku? Bapak Ibu tahu? Yang kedua, belajar pengalaman orang lain, ya, positif. Terus apa lagi? Supaya dapat nasihat dari buku, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar nasihat dari upline Bapak Ibu kayaknya berat. Tapi kalau nasihat dari buku gimana? Enak gak dikemplangin sama buku? Kadang-kadang ada gak pas baca buku ketawa-ketawa sendiri? Wah, ini saya nih, saya gini nih, bener gak? Kalau upline ngasih tahu kayaknya nggak terima, tapi kalau buku kasih tahu lebih nyambung. Ayo baca buku Bapak Ibu. Saya masih banyak dapati member-member tidak rajin baca buku, tidak mau bahkan baca buku. Oke? Dan menambah wawasan, momentum belajar dari orang sukses untuk cari solusi, belajar tentang relationship dan leadership, ya, itu banyak sekali di buku-buku. Selanjutnya, networkers yang baik ada selalu di tangannya, selalu ada buku, kemana-mana dia bawa buku itu untuk dia, karena dia juga adalah pembaca yang baik, ya. Dengan siapa Anda berkumpul, ini ada istilah, itu kelihatan buku apa yang Anda baca. Kalau Anda suka bacanya Kopingho, berarti Anda pasti kumpulannya dengan orang-orang yang suka, si ini berantem sama ini, wah sasa, gitu-gitu kan ceritanya. Gitu kan? Kalau Anda suka baca buku Naruto, pasti kumpulannya Naruto juga hobinya. Pertemuan. Kenapa kita harus datang pertemuan? Untuk jaga momentum Bapak Ibu tetap semangat. Ya, paling tidak Bapak Ibu sudah menang satu hal, yaitu bertahan. Oke? Membersihkan hal-hal negatif. Kenapa harus dibersihkan hal-hal negatif? Pada saat Bapak Ibu prospek, apa yang Bapak Ibu ketemu? Negatif, penolakan. Pada saat Bapak Ibu datang ke downline Bapak Ibu yang lagi punya masalah, yang lagi bisnisnya down gitu, apa yang Bapak Ibu dapetin? Negatif. Pada saat Bapak Ibu sedang bangun bisnis ini, ketemu di luar banyak hal-hal juga negatif. Nah, ini perlu dicuci, dibersihin. Yaitu dengan datang pertemuan, terutama BOP, Bapak Ibu. Datang setiap BOP. Nah, saya masih banyak temukan, terutama upline di sini, tidak menganjurkan mitranya wajib datang BOP. Jadi kalau ada downline nanya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Datang BOP. Saya nggak bawa orang, Pak, datang BOP. Mitra saya nggak datang, Pak, diundang, datang BOP. Saya nggak ada duit, Pak, datang BOP. Anda harus selalu ngomong seperti itu. Kalau Anda mau maju, Anda harus datang BOP setiap Selasa di Jakarta. Wajib. Apapun yang terjadi. Saya tidak pernah melihat, ya, bisnis jaringan satu leader besar yang dia tidak pernah datang BOP, dia selalu hadir BOP, itu pasti bisnisnya besar. Ya, perhatikan, yang selalu datang pertemuan, ini dia, mereka akan bertahan di bisnis ini. Itu penting. Ya, jadi mulai ini, semua yang hadir di sini tidak boleh ada yang absen pada saat malam BOP. Kalau Anda mau sukses, tidak ada nego-nego, nggak ada harga-harga lagi, nggak ada. Saya nggak sempet, Pak, saya ini nggak ada. Kalau Anda mau maju, datang BOP. Saya nggak ada, Pak, orang yang diundang nggak datang, tetap datang. Oke, Anda mau bertahan di bisnis ini, datang BOP. Oke, nah ini rekaman atau pertemuan. Bisa dalam CD, kaset, flash disk, segala macam, di handphone, segala macam, Bapak Ibu bisa dengarkan ini. Oke, ini adalah tools untuk membangun bisnis jaringan Anda, dan ini untuk leveraging bisnis Anda, terutama bagi Anda yang punya mitra-mitra di luar kota,
Ya mitra-mitranya misalnya di Irian, di tempat lain, yang Anda di sana tidak bertemu langsung, yang Anda mungkin mereka belum dapatkan training, belum dapatkan motivasi dari leader-leader yang hebat, mereka harus bisa dengarkan ini. Ini tools, alat yang bagus sekali Bapak Ibu lakukan. Nah, saya lihat di sini hanya beberapa ya, ada yang merekam, benar nggak? Ya, nah ini Bapak Ibu harus lakukan ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, itu masalah aset ya. Integritas. Mengapa Anda sebagai upline kehilangan integritas? Ini pertanyaan penting. Ini dia. 1. Merebut prospek orang lain. Pada saat BOP, kemudian ada mungkin member lain membawa prospek, kebetulan itu teman Anda lihat, oh itu teman saya. Gitu ya, pada saat selesai BOP, temannya ditelepon, kamu jangan join sama dia, mendingan join sama saya, nanti saya bantu. Itu upline-nya gak bener. Ada gak yang begitu? Ada, ini integritas. Banyak. Kita dalam membangun bisnis ini kehilangan integritas. Bahkan ini hilang akhirnya. Downline Anda tidak percaya sama Anda nanti. Oke? Nah, hilang. Nah, ini hilangkan pikiran yang terbatas. Seolah-olah kayaknya prospek hanya sedikit. Pada saat teman Anda datang, oh itu, aduh kenapa itu ada orang itu? Saya tidak ada lagi orang di muka bumi ini. Padahal di Indonesia ada 250 juta jiwa. Kayaknya hanya satu-satu itunya. Apa yang terjadi? Pokoknya dia harus join sama saya. Halo, kamu jangan join sama dia, sama saya. Nanti saya support. Ada nggak begitu? Ada. Jangan lakukan itu. Mempengaruhi jaringan orang lain supaya pindah jaringan. Ada juga? Ada. Halo, lu pakai nama istri lu aja, pindah ke gua. Bisa. Oh, istri lu udah join, pakai nenek lu. Ada kan yang begitu? Ada. Oh, nenek lu gak ada, cucu lu suruh bikin KTP. Jangan lakukan Bapak itu ya. Menjelek-jelekan jaringan yang lain. Ah, ini juga. Ini Bapak Ibu akan hilang integritas. Jangan. Oke? Dan menjelek-jelekan network orang lain di depan prospek. Ini juga fatal. Dia akan berpikir Bapak Ibu seorang upline yang tidak punya integritas. Oke? Ini penting. Kita lihat lagi. Ini yang membuat kehilangan integritas. Tidak disiplin. Oh, ini tulisannya ya. Sering datang terlambat. Nah, ini juga. Ini yang membuat hilang integritas. Nah, ini yang mukanya itu. Hilang integritas. Jadi harus disiplin. Pada saat BOP datang tepat waktu. Jangan pas terakhir datang. Udah mau selesai Pak. Oh gitu. Apalagi dulu roadshow. Datang cuma mau dapat produk. Datang, dapat produk pulang. Ada yang gitu. Untung produk sudah dihilangkan ya. Nah, jadi mulailah dari jaringan anak kecil. Selalu Anda perlihatkan datang tepat waktu. Terus apa lagi? Sering absen di pertemuan. Ah, ini juga. Downline-nya datang semua, upline-nya nggak pernah datang. Ada nggak yang begitu? Anda akan kehilangan integritas ini dengan downline Anda. Oke, menjelek-jelekan upline, apalagi ini. Aduh, ini parah sekali. Oke, menjelek-jelekan downline, itu juga. Jangan. Oke, kita lihat lagi. Menjelek-jelekan crossline juga, jangan. Budi itu Pak Budi, wah perutnya gendut, jangan. Jangan. Betul gak? Iya, jangan. Misalnya ya, ini contoh. Dan menjelek-jelekan perusahaan. Dan menjelek-jelekan support system. Aduh, saya di Winners. Aduh, apa ya? Iya. Ada kayak gitu? Ada. Aduh, Winners. Apa ini gak pernah datang? Aduh, gimana nih saya di luar kota? Ada kayak gitu?
Aduh, saya nggak sukses nih, support system ini expired. Padahal dia sendiri nggak pernah datang, nggak pernah disiplin, nggak mau belajar, nggak mau konsultasi, bener nggak? Iya. Suka mengeluh dan bersih negatif, selalu komplain. Ya, kemana-mana ngeluh, komplain, mengeluh nih. Kalau bertemu kerjanya cuma komplain. Ini Anda akan kehilangan integritas. Oke? Ini yang keberapa ini? Ke-8, komitmen. Kapan kita harus komitmen? Kita harus komit terhadap dengan bisnis kita sendiri. Anda ingin sukses di sini, Anda harus komit, wujudkan itu. Oke, kita juga harus komit dengan upline kita, upline. Saya sudah pasang target mau naik peringkat ini, ayo Anda komit, lakukan itu. Guys, upline, kita mau setiap bulan akan konsultasi, komit, lakukan itu. Komit juga terhadap downline Anda. Oke, downline mau naik peringkat, oke ini yang saya bantu. Komit, Bapak Ibu. Ada lagi, komit terhadap support system, itu juga Bapak Ibu. Ya, dan komit terhadap perusahaan. Jangan pindah-pindah. Jangan 2 perusahaan, 3 perusahaan dijalanin. Jangan ya, kayak tadi yang saya cerita ya. Oke, dan yang terakhir duplikasi. Kunci untuk mencapai ini yang perlu untuk mencapai financial freedom. Duplikasi. Dan ini kunci untuk mendapatkan passive income. Oke, perhatikan hal-hal yang kecil. Monkey do. Ya, nanti saya kasih contoh beberapa hal yang perlu Anda lakukan dalam duplikasi. Contoh, home meeting. Anda harus jangan sediakan makanan yang mewah. Pada saat home meeting ya, bikin home meeting di rumah, Anda sediakan pisahan, Anda sediakan prasmanan gitu kan, banyak-banyak. Apa yang terjadi? Itu bisa diduplikasi nggak? Tidak. Pada saat Anda punya prospek yang dia orangnya biasa-biasa saja, bukan dari orang mampu, apa yang terjadi? Nanti dia berpikir, waduh, kalau saya jalanin bisnis ini, bikin pertemuan, ngundang upline saya harus beli pisahan nih. Wah, ini udah berapa nih? Bisa duplikasi? Tidak. Hilangkan itu, ya. Suka membayari orang. Wah, ini juga banyak ini. Benar nggak? Habis BOP, ayo kita jalan. Ayo kumpul semua sini, downline. Ayo prospek ikut. Wah, makan-makan 10 orang. Oh, oke, saya bayarin. Duplikasi nggak? Jangan Bapak Ibu, hilangkan itu. Ya, dulu saya juga sempat lakukan seperti itu. Dan saya dulu sebelum tahu, saya juga pernah gitu ya. Diajak gitu kan sama upline, makan-makan, bayar-bayar. Ternyata dibayar sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, ini upline pelit. Ada yang begitu? Katanya udah sukses, bonus udah gede, masa makanan aja dia nggak mau bayarin. Ada yang begitu gitu? Hilangkan. Itu tidak duplikasi. Kita di awal-awal tidak ngerti Pak. Pada saat nanti Bapak berjalan dalam bisnis ini, Bapak Ibu baru ngerti. Kenapa kita tidak lakukan itu? Ya, karena tidak bisa diduplikasi. Iya, kalau income Bapak Ibu besar. Kalau downline Bapak Ibu baru ngajak 10 orang. Ini udah downline baru, ngajak 10 orang. Habis pertemuan, makan-makan. Gitu kan? Dia harus bayarin 10-nya gak? Dia mikir, aduh, duit gua belum ada, bonus keluar juga belum. Ini orang join juga belum, gua sudah bayarin. Bisa dia lakukan gak? Akhirnya dia mikir gak jalanin bisnis ini? Susah. Nah, jangan lakukan. Nah, ini juga pada saat nanti kalau upline lakukan selalu, pokoknya apa-apa bayarin, apa-apa bayarin. Apa yang terjadi? Pikirannya downline akan berpikir gini, saya bekerja untuk upline karena dia adalah bos saya. Betul gak? Pada saat nanti tidak dibayarin, gimana dia? Dia gak aktif. Nah, ini tidak duplikasi. Jangan tanamkan mindset yang salah di awal. Bayar masing-masing mulai saat ini kalau pertemuan. Ya, setuju? Nah, ini Anda harus paham karena ini hal yang penting dalam membangun bisnis jaringan. Bisnis jaringan tidak seperti bisnis-bisnis yang lain dan tidak menjamin upline selalu penghasilannya lebih besar dari downline. Dulu Anda traktir semuanya, tiba-tiba downline Anda peringkatnya lebih tinggi, lebih besar. Iya kan? Terus Anda bilang, downline, kan dulu kamu saya traktir, sekarang traktir dong. Gitu gak? Kan gak mungkin. Apa yang terjadi? Nah, gak mungkin Bapak Ibu. Ya, dan ini tidak bisa
duplikasi. Beberapa hal juga yang tidak bisa diduplikasi. Presentasi yang terlalu panjang. Presentasi for life 3 jam. Orang yang ngeri gak? Gila, gue jalanin bisnis ini mesti jelasin 3 jam. Prospek ngeri gak? Dia gak bisa duplikasi Bapak Ibu. BOP 4 jam, lama banget. Kapan pulangnya nih? Udah jam 1 gak pulang-pulang. Ada gak begitu? Jangan Bapak Ibu. Presentasi yang berjam-jam. Buat presentasi sesingkat dan sesimpel mungkin yang bisa diduplikasi. Oke? Terus presentasi juga jangan terlalu canggih. Ini Pak, physician desk reference. Member baru bingung. Physician. Gitu kan? Apa Pak? Physician. Ini nih Pak, IP6 inositol hexafosfat. Hah? Bingung gak orang? Bingung. Dan anak juga, waduh gue harus ngapalin kayak dokter nih. Susah jalanin bisnis ini. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bilang aja IP 6 Pak, IP 6 nih, IP 6, nah segini Pak. Udah. Simpel gak? Jadi jangan terlalu canggih. Kalau bisa presentasi juga jangan kecanggihan. Kalau apa-apa bawa iPad. iPad dijelasin. Bukan salah, tapi tidak bisa diduplikasi. Nanti downline Anda harus berpikir, waduh berarti saya jalanin bisnis ini harus beli iPad nih. Kalau bisa pakai lip chat. Presentasi kemana-mana, pakai Infocus. Di mana nih? Di lapangan Pak. Udah buka Infocus. Oke, di lapangan. Oh, di rumah siapa nih? Oh, rumah ini. Oke, Infocus. Oke, di mana nih? Oh, di hotel Pak. Oke, Infocus. Jangan Bapak Ibu. Itu juga terlalu canggih. Kecuali memang presentasi yang resmi gitu ya. Silakan. Oke, nggak semua orang punya Infocus. Kita lihat lagi. Membayari orang untuk mulai bisnis ini. Nah, ini banyak. Ini tidak bisa diduplikasi. Kamu mau join? Iya. Ya udah saya bayarin. Oke ya, iya. Tapi kamu harus jalan nih bisnisnya. Iya, oke. Ada yang begitu? Ada. Ini tidak bisa diduplikasi. Jangan lakukan itu. Oke, kamu mau datang training wow. Oh iya betul. Oke, saya bayarin. Bisa nggak duplikasi? Tidak bisa. Kalau bisa datang ke sini training wow, modal siapa? Sendiri Bapak Ibu. Itu penting. Makan terlalu mewah tadi sudah kita bahas. Nah, ini beberapa hal. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya berikan. 9 pondasi dalam membangun bisnis jaringan jangka panjang. Apa saja? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. Berarti Anda udah lulus. Oke, ini saja dari saya. Mudah-mudahan buat Bapak Ibu bermanfaat.